Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini terima kasih rekan-rekan guru sudah hadir di kesempatan pada hari ini. Saya ingin melakukan kegiatan mengenai budaya positif. Nah, ada yang tahu budaya positif itu apa kalau gambaran bisnis? Untuk di anak-anak budaya positif. Mungkin seperti ramah kan positif. Benar Fisika, ramah, salam, sapa, kayak pembiasaan nih. Jadi ceritanya kita bisa berusaha di kehidupan ini melakukan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kalau kita melakukan ada masalah, kita nggak bisa lagi berkajian atau marah-marah, nggak boleh. Kalau kita mau berdasarkan dari kita ikut program guru ini. Nah, selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog moderat untuk memulihkan profil belajar Pancasila. Jadi profil Pancasila itu ada 6: beriman dan bertakwa dan berharap mulia, kedua bergotong royong, berpikir, berkepentingan global, kreatif, inovatif, dan mandiri. Selanjutnya, kita tuh sebenarnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebenarnya kita tuh cuma ilusi aja bisa mengontrol murid, bahwa kalau kita mengontrol murid itu bisa melakukan penguatan positif. Kalau kita ngomongin anak, kamu kan salah, kamu gak kasihan sama Miss. Sebenarnya nggak boleh, berarti kita hanya membuat dia merasa bersalah. Oh iya, maaf Miss. Padahal itu bukan berdasarkan dari kemauan diri dia, karena kita yang membuatnya mengilusi dia, jadi terpengaruh. Jadi anak itu hanya terpengaruh dan terakhir. Orang dewasa benar memaksa. Kita sering bilang, Miss gak suka ya, Miss gitu ya. Kalau berdasarkan dari yang saya pelajari, tidak boleh. Kita tidak boleh menuntut, handphonenya menuntut. Selanjutnya, ini dia ada stimulus respon. Bisa dibaca, kalau banyak poin-poinnya berbeda semua. Jadi kita berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Seperti itu tujuannya juga bisa dilihat untuk memiliki motivasi yang lebih tenang. Sama tadi yang kita bahas sebelumnya, nilai-nilai kebangkitan itu ada banyak. Ada dari profil pelajar Pancasila, ada dari IHF yang kita adopsi, ada juga dari IBU, ada keterampilan. Jadi nggak ada yang salah mau pakai profil pelajar Pancasila atau mau pakai IHF. Yang penting kita menerapkan nilai-nilai demi anak itu sendiri. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Kebutuhan itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, dan terima kasih, penugasan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kadang anak-anak itu melakukan kesalahan karena dia merasa kebutuhan dasarnya itu ada yang dalam diri, kayak misalnya dia nggak mengikuti, kebebasannya kurang, atau kalau dia mau aku sedih dan kesenangannya kurang. Jadi sebenarnya anak-anak itu memiliki alasan sendiri kenapa dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya, motivasi itu ada banyak. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, Miss gak suka ya, udahlah, biar Miss gak suka kali ini, ikut aja lah daripada bukan marah. Atau kayak ekstrinsik, sama kayaknya mau menghindari ketidaknyamanan. Jadi baiknya jangan sampai anak merasa tertekan. Baiknya dia melakukannya atas dasar kemauan dia sendiri. Motivasi perilaku itu ada hukum, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tiba-tiba nggak boleh ya. Kalau yang konsekuensi,
kemarin ini sudah bilang kan, kalau revisi, nah sebaiknya kamu ngapain ya kalau kamu kayak gitu. Nah, kita lebih ke kayak negosiasi kalau sekarang nggak pakai konsekuensi. Selanjutnya, nah kita perlu sadar ini sebenarnya kita dalam mengajar itu berada di posisi mana ya? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau saya pribadi merasa sering membuat merasa bersalah, gak kasihan sama Miss, coba lagi. Atau kita sering kali, ayolah tolong Miss ya. Itu kita berarti berada di posisi teman. Kalau penghukum kita suka kamu di sini. Jadi sebaiknya guru itu berada di posisi manajer. Jadi kita hanya mau pancing. Coba lihat ada yang salah nggak hari ini? Ada Miss, apa hari ini kita pakai dasi? Harusnya bagaimana? Harusnya pakai dasi Miss. Oh jadi kedepannya gimana? Harusnya besok aku pakai dasi. Lebih kayak itu kalau di profil pelajaran Pancasila. Nah itu tadi ada penghukum format. Ini sudah paham. Nah, kalau dulu ada namanya peraturan kelas. Kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi kita tuh sama-sama sama murid. Nah, kita buat aturan sendiri. Kita buat aturan ya. Misalnya tiap hari ini saya mau sekolah kita salah kata. Siapa yang setuju? Ini buat. Jadi kalau dia nggak mau ikutin, kita balik konsekuensinya. Kalau nggak ikutin nanti gimana? Nanti nggak usah ikut main aja Miss. Oh berarti nggak usah ikut main. Jadi besok kalau dia buat kesalahan, baru udah buat kesepakatan. Kesepakatannya apa ya? Nggak boleh main ya. Oh dia tanggung jawab ya. Berarti kayak gitu. Bukan aturan kita, tapi aturan itu dibuat sama anak-anak Miss. Itu ya Miss. Lanjut. Nah itu tadi yang kata saya bilang kalau ada masalah kita melakukan namanya segitiga restitusi. Kalau anak membuat kesalahan ditanya, kenapa ya? Ada apa ya? Apa yang salah? Menurut kamu benar atau tidak? Sebaiknya kamu kalau udah salah kamu ngapain? Tapi kita udah pernah, udah sering kan? Udah melakukan, udah biasa dilakukan, cuman kadang tidak teratur aja. Lanjut. Ini yang tadi. Validasi, kamu pasti punya alasan kan yang kayak gitu tadi. Lanjut, nah contohnya tadi kayak gini. Begitu Miss. Jadi ada 3 tahap. Ada dari menstabilkan identitas, memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Jadi
perlu di kelasnya kita nanti buat keyakinan kelas nih. Jadi sebelum masuk atau setelah sekolah juga kita bagus pakai kelas. Kalau di kelas di mana keyakinan kelasnya kayak gini ya, kita dari kita kayak gini ya. Jadi kalau ada kejadian kita besok kita ulangi lagi. Ada pertanyaan Miss? Boleh. Jadi tentang apa ya? Jadi terus misalnya kalau di kelas ada satu anak buat kesalahan atau tiduran, maksudnya kita kan lagi belajar, maksudnya lagi belajar terus ada anak tiduran. Itu kita bilang gini, misalnya nama anaknya Yopi ya. Nah terus kita bilang nih teman-teman, kita bilang ke teman-temannya, teman-teman boleh nggak kayak Yopi tiduran kalau saat belajar? Boleh nggak kita kayak gitu ke anak-anak? Terima kasih. Dalam penyelesaian masalah. Iya, sebenarnya kalau menurut saya tidak apa-apa. Kan itu kita bukan berdasarkan aturan kita kan. Kita kan hanya sama anak-anak gimana itu bagus tidak. Paling soalnya tanpa kita sesuai nggak sama keyakinan kelas kita. Itu aja. Sebenarnya udah kalau di giliran kerasan kita udah sesuai. Cuma kadang memang belum optimal saja. Itu bagus karena udah benar itu. Aku juga begitu dulu. Aku pernah 1, 2 itu nggak bisa kan. Jadi dulu kami lebih itu bisa kita kan malahan. Terus nggak suka ya kalau nggak suka kamu berdiri di sini. Nah semenjak sama kali kita berubah, nggak pernah mau kemana lagi. Baik, bagus atau tidak? Ada lagi? Bisa? Tidak. Ya terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai? Bisa. Gimana rapimu? Kamu semangat? Ya. Boleh hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa ya Demian? Kita mau buat aturan di kelas Nike. Ricci, boleh ya dengan Ricci dulu ya. Kita mau buat aturan. Ya, Ricci nggak usah dengerin temannya yang nggak ngerti ya. Oke, hari ini kita mau buat namanya keyakinan kelas. Buat aturan di kelas. Nah, di kelas Nike anak-anaknya sebelum masuk kelas ngapain biasanya? Biasanya kita ngapain di depan? Ya, itu namanya antri saat masuk kelas. Terus habis masuk kelas ngapain kita? Duduknya ya. Nah, yang kedua duduk yang tertib atau rapi? Tertib atau rapi boleh. Tertib dan rapi. Yang ketiga itu ngapain lagi biasanya? Ya, berdoa. Ya, berdoa bersama aja ya. Berdoa bersama. Setelah berdoa ngapain? Belajarnya yang mandiri. Iya, benar. Sebelum itu kita nyanyi. Kalau belajarnya kita harus mandi di elah ngapain? Oh, itu baju. Mandiri saat belajar. Terus kalau kegiatannya harus diselesaikan, itu namanya apa? Rehan? Tanggung jawab. Jadi menyelesaikan kegiatannya sampai selesai. Tanggung jawab. Setelah itu apa lagi? Setelah kegiatan yang selesai, peralatannya disimpan. Nah, peralatannya disimpan.
Terus kalau main, jangan diserakin. nah, mainannya nggak apa-apa diserakin, tapi dibereskan kayak tadi. Mainnya sama. Tidak boleh pilih. Nggak boleh berantem. Ya, Nggak boleh usil. Nggak boleh usil. Nggak boleh usil, mainnya bersama. Nggak boleh rebutan. Nggak Ya. boleh berantem. Banyak banget. Mainan tidak usil ya. Tidak, jangan dorong. Ya, terus apa lagi? Jangan dorong. Ya, tidak usil itu nggak dorong. Terus apa lagi? Ya, makan. Abis itu ngapain lagi? Makan. Makan. Jangan. Jangan. Itu masuk di anti tadi. Hah? Langsung makan. Ya, masuk makan. Sebelum makan jangan lupa doa. Udah ada di sini berdoa. Terus kalau berantakan dibereskan. Sudah ada lagi yang mau ditulis? Apa? Boleh nggak main-main meja saat belajar? Oh, maka tadi adanya duduk yang tertib tuh. Nah, kalau ini nggak dilakukan, Demian, yang paling utama jangan lupa mendengarkan Miss. Yang paling utama mendengarkan gurunya, ya guru atau Miss. Ya. Terus kalau mau berbicara harus izin. Kalau ngomong, ya ngomong izin atau berganti-gantian ya. Nah, ya boleh. Pinter semua TKB. Nah, hari ini kita mau tulis di kertas. Nanti Miss bisa kasih kertas origami buat kalian tuh. Boleh. Siapa yang udah bisa tulis? Siapa yang udah bisa tulis sendiri? Menirukan tulisan? Oke, nanti kita buat list lagi satu ya.